Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, di dalam surat 3 Yohanes ini ada nama lain lagi yang disebut oleh Yohanes, yaitu Diophretes, ya. Dia mengatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diophretes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya, jadi ini Diophretes berbeda. Tadi Gaius mendapat pujian, tetapi ada juga orang di dalam jemaat seperti Diophretes. Dia tidak mau menerima rasul yang datang, dan bahkan katanya dalam ayat 10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Apa yang dilakukannya? Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Ya saudara, kalau orang hatinya yang pertama dikatakan dia mau cari muka, ya, dia mau diakui, dia mau menjadi orang yang terkemuka. Jadi dia ya cari muka, ya. Jadi justru ada orang yang benar-benar rasul yang datang, yang mau melayani, malah dia membujuk anggota-anggota yang lain jangan menerima mereka, ya. Bahkan dia dengan ucapan kata-kata yang kasar. Saudara-saudara, ini menyakitkan hati, ya. Orang datang melayani tetapi diterima, bukan saja tidak diterima dengan baik, malah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, mungkin dia tidak percaya, siapa kamu, ada orang ini, orang yang sudah di dalam jemaat, orang sudah di dalam gereja, ada juga yang demikian. Nah saudara, kita sudah meneladani Gaius, jangan sampai ada dari antara kita seperti Diophretes, ya, justru menghasut orang untuk tidak menerima pelayan-pelayan Tuhan yang datang. Jadi saudara-saudara, bahkan kepada orang asing saja kita diminta untuk menyambut dengan baik, apalagi ini hamba-hamba Tuhan yang datang. Harusnya disambut dengan baik. Jangan sampai kita tidak percaya. Seandainya ya mungkin ada orang yang memakai nama Tuhan tetapi mereka orang yang tidak bisa dipercaya, itu pun kita masih tidak bisa seperti dikatakan meleter, ya, mengatakan kata-kata yang kasar, menyambut dengan tidak baik. Jadi tidak ada teladan, tidak ada kesaksian. Nah itu sebabnya dalam keadaan apa saja kita harus menjadi saksi yang baik. Kita harus menjaga mulut kita dalam kata-kata kita. Pilihlah kata-kata yang baik. Kita berpikiran yang baik. Ya, kadang-kadang kalau pikiran baik itu mempengaruhi apa yang dikatakan. Nah, kalau pikirannya sudah tidak baik, keluar kata-katanya menjadi tidak baik, ya. Itu sebabnya saudara, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita memiliki pikiran yang baik, dipenuhi dengan hikmat dari firman Tuhan. Kita banyak mempelajari firman Tuhan, mencari kata-kata yang dapat menguatkan orang, kata-kata yang dapat menjadi satu kesaksian. Apa yang kita lakukan dengan dari hati, karena hati kita sudah diubahkan. Nah, kadang-kadang orang seperti Diophretes ini, walaupun ada di gereja, mungkin sepertinya ya dia mau terima Tuhan, dia ada di gereja, tetapi dia belum diubahkan, ya, dia belum diperbarui hidupnya. Itu sebabnya dia tidak dapat mengeluarkan kata-kata yang sepatutnya. Jadi Rasul Paulus menasihati jangan seperti dunia ini, tetapi kita harus mengubah budi kita
budi kita harus dirubah supaya tidak menjadi orang-orang yang justru melemahkan pelayanan, mencegah orang yang melayani. Ya, mari kita hidup sesuai dengan hikmat yang kita peroleh dari firman Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, Allah Bapa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami jikalau kami pernah menggunakan kata-kata yang kasar. Tolonglah kami supaya kami tetap menjadi teladan dalam tutur kata kami, dalam menyambut orang yang melayani, dalam melayani Engkau kepada siapa saja. Biarlah hikmat dari Tuhan ada di pada kami, dan ubahlah diri kami Tuhan supaya kami dapat menjalankan apa yang Tuhan firmankan. Penuhilah kami dengan hikmat yang dari Engkau, supaya kata-kata kami dapat menjadi teladan, dapat menjadi kesaksian, dapat memuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat di mana saudara berada melalui kata-kata kita. Sampai jumpa pula, ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.